Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru hebat seluruh Nusantara. Perkenalkan dulu, saya Ika Mayasari. Saya guru di SMK Negeri 1 Kupang. Kebetulan mengajar akuntansi. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan di sekolah saya, yaitu bagaimana kita merancang pembelajaran atau menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan sebutan TP atau ATP. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama bahwa kali ini kita diberikan tuntutan, yaitu kita menyusun suatu TP, ATP hingga modul ajar kita hanya dibekali sebuah elemen atau capaian pembelajaran, dan pastinya Bapak Ibu sama seperti saya dulu bingung gitu, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan elemen dan CP. Apakah ini saja cukup untuk modal kita mengajar di kelas? Jawabannya kan ternyata tidak, tapi kita harus membuat TP atau tujuan pembelajaran, kita harus membuat ATP, kita harus membuat MA atau modul ajar. Mudah-mudahan video kali ini dapat membantu Bapak Ibu semua, atau kita sama-sama belajar bagaimana kita membuat TP dan ATP yang baik untuk perangkat belajar kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Merancang pembelajaran untuk tujuan pembelajaran, kita harus mengenal dulu apa yang namanya karakteristik sekolah dalam KOSP. KOSP sendiri yaitu kurikulum operasional. Jadi satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum operasional secara mandiri berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Itu artinya Bapak Ibu bahwa kurikulum merdeka ini tidak semua sama. Kita tidak bisa menyamaratakan misalnya sekolah di provinsi A harus sama dengan sekolah di provinsi B, atau bahkan dalam satu provinsi, satu daerah, sekolah A dan sekolah B memiliki perangkat yang sama atau memiliki tujuan pembelajaran yang sama. Tentu tidak Bapak Ibu, karena kita akan menyusun itu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari sekolah kita. Nah, apa yang harus kita ketahui dulu? Kita harus tahu dulu visi misi sekolah kita apa. Jadi dalam menentukan tujuan pembelajaran itu, kita harus tahu visi misi sekolah kita apa. Jadi kita harus menggolongkan juga visi misi tersebut. Bagaimana karakteristik sekolah kita? Jadi tepatnya bagaimana sih karakteristik sekolah Bapak Ibu mengajar? Adakah kebutuhan spesifik siswa-siswi di sekolah Bapak Ibu mengajar? Nah, ini harus diketahui dulu karakteristik ini untuk Bapak Ibu bisa menyusun suatu TP yang benar gitu. Merumuskan tujuan pembelajaran itu menurut Ki Hajar Dewantoro pada buku Dasar-Dasar Pendidikan, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu, pendidikan dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun TP atau ATP. Jadi ada beberapa hal pula yang harus kita penuhi. Nah, kriteria untuk TP dan ATP. Untuk kriteria TP, yaitu dalam membuat atau merancang atau menyusun tujuan pembelajaran, Bapak Ibu harus mengingat dua hal ini. Yang pertama kompetensi, yang kedua konten. Nah, konten ini bukan konten yang seperti youtuber bikin konten gitu ya, tapi kompetensi dan konten dalam ilmu pengetahuan. Contoh konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Kalau kompetensi, kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Jadi seperti mendeskripsikan, itu termasuk kompetensi. Kalau konten itu ilmu pengetahuan intinya. Nah, kalau dua kriteria tadi itu merupakan kriteria TP. Lalu bagaimana untuk kriteria dari ATP? Kriteria dari ATP yaitu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear. 3. ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa dalam menyusun ke ATP atau alur tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu harus mengurutkan sesuai dengan
kompetensi yang harus dikuasai oleh anak-anak. Saya ambil contoh misalnya dalam akuntansi, karena kebetulan saya mengajarkan akuntansi, maka alurnya yaitu mungkin yang pertama yaitu siswa memahami dulu mengenai dasar. Nah, terus barulah siswa mengetahui lagi, baru ke materi berikutnya. Habis persamaan dasar apa yang harus diketahui, misalnya jurnal, nah itu harus urut. Habis jurnal apa, buku besar. Nah itulah alur namanya, tapi dia berurutan, bukan habis persamaan dasar tiba-tiba langsung lompat ke laporan keuangan, tiba-tiba lompat ke jurnal. Artinya itu yang tidak bisa lah siswa kuasai, karena buat kebingungan siswa. Jadi tujuannya ada tujuan pembelajaran dibuat sendiri oleh gurunya, guru yang mengajar itu untuk bisa menggambarkan sendiri kira-kira untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tadi itu alurnya itu kita harus bahas dari mana kemana gitu loh. Oke, untuk merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP. Rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Itu tadi yang saya maksud dengan kriteria ya Bapak Ibu. Rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Catatan penting, konsep atau guru mampu memahami kalimat tersebut. Identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Jangan lupa Bapak Ibu, dalam merumuskan TP dan ATP, Bapak Ibu juga harus mengingat ada dimensi profil pelajar Pancasila yang harus Bapak Ibu masukkan ke dalamnya. Contohnya simpel-simpel saja gitu. Contoh seperti misalkan kita melakukan pembelajaran kelompok, maka itu masuk dimensi profil Pancasila yang gotong royong seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus menyisipkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran atau dalam merumuskan TP dan ATP. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya Bapak Ibu. Bidang studi. Kebetulan saya adalah seorang guru akuntansi, maka saya mengambil salah satu elemen atau CP dari konsentrasi akuntansi. Elemennya yaitu ekonomi bisnis dan administrasi umum. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, berarti ini untuk kelas 11 ya Bapak Ibu, karena kalau kelas 10 itu sebutannya fase E, untuk kelas 11 dan 12 sebutannya fase F. Peserta didik memiliki pemahaman yang jelas tentang pada akhir fase F. Peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan ekonomi, memahami model dan pelaku ekonomi, memahami kegiatan ekonomi, menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha, memahami administrasi serta fungsi-fungsi manajemen. Oke Bapak Ibu, berarti yang dimau apa? Berarti dari satu elemen ini, yaitu elemen ekonomi bisnis dan administrasi umum ini, capaian pembelajarannya adalah siswa itu harus mampu seperti ini yang diminta. Jadi mampu mengidentifikasi permasalahan ekonomi, mampu memahami model dan pelaku ekonomi, mampu memahami kegiatan ekonomi, mampu menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha, mampu memahami administrasi serta fungsi-fungsi manajemen. Ini yang harus capaian yang dimiliki oleh siswa tersebut setelah belajar satu elemen ini di fase F, di konsentrasi akuntansi. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran ini, tugas Bapak Ibu adalah bagaimana kita membuat tujuannya. Jadi kita rangkai lagi tujuannya apa aja sih, gitu. Setelah itu kita bawa ke alurnya. Bagaimana alurnya supaya bisa tercapainya tujuan tadi, supaya bisa goalnya CP daripada elemen ini, seperti itu. Oke, ini tadi CP-nya ya Bu, Bapak Ibu ya. Jadi capaian pembelajaran ini saya ulangi lagi di sini. Oke, kita ingat tadi kriterianya untuk membuat suatu tujuan pembelajaran, yaitu harus memuat konten dan membuat kompetensi. Oke, jadi konten di sini kan tadi ilmu dasar ya, ilmu pengetahuannya. Berarti konten dalam CP tadi kan adalah permasalahan ekonominya, pelaku ekonomi, ilmu ekonomi, fungsi-fungsi manajemennya. Nah, kompetensinya bagaimana? Mengidentifikasi, memahami, mengkaji makna, memahami nilai dan manfaat. Lalu bagaimana kita merumuskan Bapak Ibu? Nah, dari konten yang permasalahan ekonomi dan fungsi manajemen, kita bawa ke kompetensinya, mengidentifikasi, memahami dan menerapkan, maka terciptanya suatu tujuan pembelajaran seperti ini.
saya coba merancang tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu yang jelas peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan ekonomi. Jadi ini masuk ke dalam kompetensi. Jadi peserta didik itu harus mampu bagaimana dia mengidentifikasi permasalahan ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami model dan perilaku ekonomi. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami kegiatan ekonomi. Yang keempat, mampu menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Yang kelima, jelasnya peserta didik memahami administrasi dan fungsi-fungsi manajemen. Jadi dari CP tadi saya coba rancang tujuan pembelajarannya menjadi 5 tujuan pembelajaran. Lalu kita akan bawa ke alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajarannya saya coba urutkan. Jadi karena namanya saja alur berarti urutan. Jadi apa yang harus peserta didik ketahui dulu untuk tahap yang pertama misalnya. Jadi peserta didik harus tahu dulu, harus bisa mengidentifikasi dulu permasalahan ekonomi, baru dia akan masuk ke memahami model dan perilaku ekonomi, baru dia akan menuju ke memahami kegiatan ekonomi, baru peserta didik akan menuju ke memahami administrasi dan fungsi manajemen, lalu urutan terakhir yaitu peserta didik mampu menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Ini adalah urutan ya Bapak Ibu, urutan atau alur daripada pembelajaran. Artinya saya sebagai guru akuntansi untuk mencapai CP atau capaian yang tadi diminta, saya susun menjadi tujuan-tujuannya tadi, maka alurnya dari manakah kita mulai untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi alurnya saya coba rancang seperti urutan nomor 1 sampai 5. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sekian video dari saya. Semoga video singkat-singkatnya ini bisa membantu Bapak Ibu semua dalam memecahkan masalah saat ini, yaitu kegalauan-kegalauan bagaimana menyusun TP dan ATP. Video berikutnya saya akan membuat mengenai alur tujuan pembelajaran. Salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.